Shalom. Saya Fungsi Matupang, saya berusia 85 tahun. Saya Marta Kusyono. Kalau di gereja Philadelphia sering dipanggil Putih Kusyono. Saya berumur 76 tahun. Sebentar lagi jadi 77 tahun. Saya Irene Lapian, Oma Irene Lapian. Umur saya 80 tahun. Saya Upung Simanjuntak. Umur saya 83 tahun. Ya, dengan anak saya. Saya tinggal dengan suami dan 2 orang anak. Saya tinggal bersama anak saya, anak, mantu, sama cucu-cucu, dan juga pembantu yang membantu saya di rumah ini. Saya tinggal di rumah saya dengan anak saya kalau Sabtu Minggu. Tapi kalau hari biasa karena dia kerja, saya sendirian di rumah. Sebelum pandemi, sebagai ibu rumah tangga ya biasa kerja di rumah. Kadang-kadang juga pernah tidak masuk gereja gitu. Dan kalau hari Kamis kan ada PW. Nah itu saya usahakan untuk hadir. Cuman kalau udah selesai khotbah itu saya cepat pulang karena kan tidak ada orang yang tunggu kakung di rumah dan sudah malam. Rajin. Kegiatan saya di rumah berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Saya sebelum pandemi memang saya sakit, nggak kemana-mana, tinggal di rumah, tapi ya sambil karena ibadah nggak bisa lagi karena keadaan saya dan ya itu cucu-cucu, main sama cucu-cucu. Biasa saya setiap hari kalau sendiri lakukan kegiatan setiap hari. Ya walaupun rasanya ya sepi juga gitu. Saya setiap harinya biasa masak, kerjakan pekerjaan rumah. Tapi pagi-pagi sekali saya sudah bangun jam 4. Saya membaca firman Tuhan. Mulai dari walaupun pakai renungan, tapi saya juga dari kitab Kejadian mulai membaca firman Tuhan. Pada hari biasa, hari Minggu biasanya saya ke gereja, ya rasa senang lah, rasa banyak saudara-saudara, anak-anak, cucu-cucu, teman juga ada yang sangat tuanya. Ibadah di rumah buat saya itu agak susah, tapi saya bisa ngikutin hanya dengan renungan dan nyanyian gitu. Karena kan itu melalui Facebook ya, dan saya agak susah untuk membuka sendiri. Yang saya rasakan selama ibadah di rumah yaitu sebenarnya hatinya rindu untuk ibadah di gereja. Karena kan kalau kita ibadah di gereja kan bisa ketemu dengan jemaat yang lain. Karena jemaat itu kan kita sudah anggap sebagai saudara ya. Nah kalau kita di rumah ya hanya sendiri. Sekarang ini Opung lebih banyak kan diam di rumah. Iya. Jadi tiap hari Minggu Opung ke gerejanya lewat televisi ya Pung ya? Iya. Kenapa? Ada alasan apa nggak ke gereja? Kan nggak boleh berkerumun. Oh, bisa berkerumun. Ya, Saya kira ada persoalan yang lain. ya nggak ada persoalan yang lain. Lalu kalau lewat televisi Opung kan nggak selalu bisa mendengar dengan baik ya, karena pendengarannya kurang ya Pung. Ya, kurang pendengaran. Tapi Opung kan tetap persiapkan hati ya kalau mau ikut ibadah.
apakah Opung tetap memiliki kerinduan untuk ke gereja? Kerinduan ada. Ya. Karena saya dari dulu aktif di gereja. Ya sesudah itu pandemi, saya mengucap syukur karena justru dalam pandemi itu ada ibadah-ibadah melalui live streaming, melalui Zoom. Nah di sanalah saya senang sekali karena udah lama tidak bisa pergi ke gereja karena kelemahan tubuh saya. Karena saya ibadah di rumah, rasanya sungguh sangat sepi. Ya, saya merasa tidak terlalu beda, saya tetap aja seperti di gereja. Biasa duduk, ikutin itu, ibadah itu. Juga firman Tuhan juga saya sangat senang karena sungguh menguatkan saya khususnya lagi pada waktu pandemi COVID-19 ini. Selama di rumah, selama pandemi, itu pengalaman pribadi saya, terus terang aja bahwa saya lebih dekat dengan Tuhan, lebih sering berdoa dan lebih sering baca Alkitab. Masa pandemi ini justru Oma merasa sangat terhibur karena dapat lagi bertemu dengan teman-teman melalui Zoom dengan PW dan juga ada persekutuan doa di Jakarta, Zoom juga, dan juga gereja GMI Philadelphia di Depok. Dan itu semua membuat Oma lagi seperti bangkit lagi karena bisa lagi itu bertemu dengan saudara teman-teman seiman dan dikuatkan kembali dengan firman-firman Tuhan. Dan dengan pandemi ini begitu banyak yang terjadi, di mana anak saya paling tua Hilen mendadak masuk ke rumah sakit dan ternyata dia terkena COVID-19 dan begitu tegang kita, tapi dengan keadaan itu kami makin percaya bahwa Tuhan akan menolong. Dan begitu teman-teman baik dari gereja, dari persekutuan, semua mendoakan akan kesembuhan, dan memang benar terjadi mujizat. Hilen dapat sembuh dari segitu begitu banyak orang. Dia yang pertama masuk di rumah sakit itu terkena penyakit COVID-19 dan jadi di sana waktu itu baru mulai, jadi belum komplit peralatan sehingga Hilen mereka ya seperti dokter juga hanya seperti dicoba obat-obat, tapi berkat doa-doa daripada saudara sekalian dan juga pertolongan Tuhan nomor satu, campur tangan Tuhan, Hilen dapat sembuh dari penyakit ini. Sedangkan begitu banyak yang terkena yang dipasang oleh ventilator, hanya Hilen yang Tuhan dapat melaluinya, dan yang lain banyak yang lewat. Puji Tuhan. Saya selalu berpendirian dan bertekad. Setiap bangun tidur, begitu melek mata, duduk, berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Walaupun tidak langsung saya saat teduh waktu itu, tapi saya bikin minum dulu. Saya mau minum dulu, baru saya duduk. Kalau tidak mengikuti live di Indovision, saya juga baca
firman Tuhan yang saya mulai urut dari Kejadian sampai ke sekarang Imamat, bahkan Mazmur dan Amsal. Cara memelihara iman kepada Tuhan yaitu sudah jelas bahwa kita harus melekat. Artinya melekat itu lebih sering berdoa, lebih sering baca Alkitab. Memelihara iman saya kepada Tuhan Yesus saat pandemi ini, yaitu tiap hari, pagi, malam, Oma selalu membaca Alkitab dan berdoa, dan melalui itu semua Tuhan memberikan saya kekuatan dan dapat melalui semua ini karena juga dari Tuhan yang memberi saya kekuatan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan begitu baik menolong kita apabila kita datang kepadanya. Dia mendengar doa-doa kita, juga doa-doa umat, sehingga hilang boleh terluput daripada maut, karena hampir semua di dalam itu tidak tertolong. Jadi Opung berharap virus ini segera berakhir ya Opung ya. Apa? Virus ini segera berakhir Ya, supaya Opung bisa tetap ke gereja ya. Lalu Opung harapannya kepada jemaat supaya jemaat tetap setia beribadah, begitu Opung? ya. Ya. Dan apa harapan Opung dari jemaat untuk Opung? Supaya kami tetap ada hubungan yang baik. Harapan saya sebagai orang tua untuk kedepannya, mudah-mudahan Corona ini bisa cepat berlalu, dan harapan saya semoga keluarga saya juga selalu mengedepankan Tuhan di dalam hidupnya, setia dan taat. Itulah harapan saya. Harapan saya ialah supaya makin hidup berkenan kepada Tuhan, dan supaya apabila Tuhan datang untuk kedua kalinya, dia mendapatkan iman kita masih tetap setia dan beriman kepadanya. Itulah pengharapan Oma di masa tua hamba, masa tua saya. Saya sungguh sangat berharap bukan hanya untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, tapi juga untuk semua seiman untuk tetap menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena apapun yang dialami, yang terjadi pada kita, itu pasti Tuhan tahu. Saya sering bilang sama anak saya juga, Tuhan tahu gitu.